فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Qala Fadilatul Syekh Abu Amr Al-Hajuri hafizahullahu taala. Masuk ke muka surat 79. At-tariqus sadis al-i'lam. Metode yang keenam dalam periwayatan adalah pemberitahuan. Tentunya apa ini? Ini lemah sekali pola yang seperti ini. Maksudnya bagaimana? Wa huwa ayyu allimasyaykhat taliba anna hadzal kitab riwayatuh, yaitu si guru memberitahu muridnya bahwasanya buku ini, buku yang ditunjuk di situ misalkan, adalah riwayat-riwayatnya, yaitu riwayat si guru. Au sama'uhu, atau hasil pendengaran si guru. Mendengar dari siapa? Guru yang di atasnya lagi. Muqtasiran alaih, mencukupkan diri dengan itu. Si guru cuma bilang itu. Ghaira qailin arwihi au shibahu, tanpa si guru mengatakan pada si murid riwayatkanlah itu atau yang seperti itu. Baik, apakah ini berarti si guru memberikan ijazah? Tak ada. Apakah berarti si guru menyampaikan hadis-hadis kepada murid? Tak ada. Cuma memberitahu isi buku ini adalah riwayat saya dari guru-guru saya, atau hasil rihlah saya ke Mesir misalkan, atau hasil rihlah saya ke Yaman, atau ke Saudi, atau mungkin ke mana, ke Syam, atau ke Jazair. Sekitar beritahu gitu ke muridnya, tanpa guru itu mengatakan sila engkau meriwayatkannya, dan tanpa guru membacakan satu persatu hadisnya. Baik. Maka apakah boleh si murid meriwayatkan, mengatakan hadatsani atau akhbarani syekh tentang isi buku ini? Maka bagaimana itu? Fajawwazar riwayata bihi katsirun min ahlil hadisi wal fiqhi wal usuli wa ahli dzahir. Maka banyak dari ahli hadis, ahli fikih, ahli usul dan ahli dzahir yang membolehkan si murid meriwayatkan dengan cara itu, meriwayatkan hadis-hadis yang ada dalam buku itu. Was-shahih annahu la yajuzur riwayah. Tapi yang betul adalah tidak boleh meriwayatkan itu. Limujarradil i'lam, karena si guru sekedar memberitahu. Seandainya gurunya membuka buku lalu mulai menyampaikan hadis-hadis, si murid boleh mengatakan sami itu, saya dengar guru saya meriwayatkan dari fulan, dan seterusnya. Masalahnya guru tidak membacakan isi hadis itu, dan si guru juga tidak mengatakan ajastulaka antarwiya hadzal kitab, saya izinkan kepadamu untuk meriwayatkan kitab ini. Tidak ada itu semua. Si guru cuma beritahu, mungkin apa, sekitar nunjuk ke muridnya, itu buku yang di situ itu hasil perjalanan saya ke Irak misalkan. Tapi gurunya tak kasih ijazah apapun dan tidak membacakan isinya. Maka bagaimana murid mengatakan saya mendapatkan hadis ini dari guru itu? Mendapatkan lewat apa? Lewat ijazah juga tidak, lewat munawalah tidak. Kalau munawalah si guru memang menyerahkan ke murid, ini lebih kuat, isyaratnya lebih kuat. Atau guru memberikan ijazah, atau guru betul-betul membacakan isinya, itu baru sesuai periwayatan untuk si murid meriwayatkan. Sekarang guru cuma beritahu buku yang itu hasil perjalanan saya ke Irak, buku yang ini hasil perjalanan saya ke Yaman, buku yang ketiga ini hasil perjalanan saya ke Mauritania misalkan. Sekitar beritahu. Bagaimana si murid akan mengatakan hadatsani syekh fulan an fulan? Itu tidak betul tentunya. Makanya yang dikatakan oleh Imam At-Tibi, dan boleh jadi beliau ini memang At-Tibi meringkas dari Imam Abu Amr Ibnu Shalah, maka itulah yang betul, bahwasanya semata-mata iklam itu bukan ijazah dan bukan pula penyampaian hadis. Maka tak boleh si murid mengatakan hadatsana atau sami'na atau amba'ana atau apa. Baik. Limujarradil i'lam, karena si guru sekedar beritahu
bahwasanya buku ini begini, dan itu aja. Wa bihi qata'a ba'du Syafi'iyah, dan inilah yang dipastikan oleh sebagian Syafi'iyah, yaitu tidak boleh si murid meriwayatkan isi buku itu dari si guru. Wahtarahul muhaqqiqun, dan itulah yang dipilih oleh para peneliti. Li'annahu qad yakunul kitabu sama'ahu wa la ya'dzanu fi riwayatih, karena boleh jadi kitab itu memang hasil pendengaran si guru ketika belajar kemana misalkan, dalam keadaan si guru tidak mengizinkan untuk diriwayatkan. Guru cuma memberitahu isi buku ini adalah tentang apa, dan itu aja, atau dari mana, dan si guru tidak memberikan izin. Makanya guru tidak bilang apa, saya izinkan. Guru tak bilang itu. Li khalalin ya'rifuh, dan kenapa si guru tidak mengizinkan, tidak kasih ijazah, tidak membacakan, bahkan apa, sekedar ngasih tahu isi buku ini begini, tanpa apa, tanpa mengizinkan periwayatannya. Li khalalin ya'rifuh, karena boleh jadi si guru tahu di dalam buku itu ada kecacatannya. Guru tahu, makanya guru tidak membacakan atau mengijazahkan ke murid. Lakin yasihul amalu bihi idza shahha sanaduhu indah, tetapi boleh si murid mengamalkan isinya apabila sanadnya memang sahih menurutnya. Si murid tidak dapat ijazah, tapi bukunya memang dia diizinkan, bukunya apa, ada pada dia, mungkin apa dia beli atau apa sudah dicetak, lalu apa dia lihat isinya hadis yang diteliti, oh ini sahih, boleh diamalkan, bahkan memang wajib mengamalkan ilmu. Cuma untuk dari sisi periwayatan, dia tak boleh meriwayatkan dengan sanad yang bersambung dan semacam itu, karena kenyataannya si guru tidak meriwayatkan kepada dia. Baik. Seperti misalkan alhamdulillah kita sudah ditolong oleh Allah, tapi misalkan dulu bertahun-tahun yang mungkin 10 tahun yang lalu ketika kita belum punya ijazah sama sekali dan belum belajar ke seorang ulama, belajar hadis-hadis, tapi kita punya Sahih Bukhari, terutama apa, terjemahan di masa itu misalkan. Nah, kita buka isinya dan isinya bagus, larangan ini, perintah untuk itu, keutamaan ini, keutamaan ibadah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Kita wajib mengamalkan, tentunya mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Kalau amalannya wajib ya wajib, mustahab ya mustahab, tapi intinya mengamalkan ilmu wajib hukum asalnya. Tapi untuk meriwayatkan, saya meriwayatkan isi buku ini dari Syekh Fulan, tentunya tak boleh, karena kenyataannya kita belum punya riwayat. Jadi tidak sama antara periwayatan dan pengamalan isi. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.